Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 6. Teksnya ayat 1 sampai 35 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 19. Ajaran tentang penanggung sesama dan persetujuan dengan orang lain, tentang pemalas dan tentang mulut yang jahat yang menimbulkan pertengkaran. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 35. Jagalah kesucian Anda dari perempuan sundal dan perempuan asing. Jangan menghampiri istri sesama. Kesimpulannya, anak-anak berhikmat tidak menjadi penanggung sesama dan tidak membuat persetujuan dengan orang lain. Dan pemalas harus belajar dari semut. Malas juga karena tidak berhikmat. Mereka yang menimbulkan pertengkaran dengan mulutnya akan dibinasakan. Jadi harus hati-hati supaya tidak berbuat 6 perkara yang dibenci Tuhan, yaitu sombong, dusta, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, rencana-rencana yang jahat, menuju kejahatan, kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi, kita harus memelihara perintah dan ajaran yang seperti pelita, cahaya, dan jalan kehidupan. Jika demikian, tidak akan jatuh terhadap pencobaan perempuan jahat, perempuan asing. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan membenci 6 perkara, yaitu sombong, dusta, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, rencana-rencana yang jahat, menuju kejahatan, kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya begitu. Apapun kalau begitu, kita bisa juga membuat simpul tidak boleh sombong, tidak boleh berdusta untuk keuntungan dirinya sendiri, dan tidak boleh menimbulkan pertengkaran di antara kita. Kita juga bisa membuat simpul demikian. Ajaran tentang manusianya, pertama, jangan menjadi penanggung sesama dan tidak membuat persetujuan dengan orang lain. Kalau telah jatuh ke dalam genggaman sesamanya, pergilah dan berurutulah dan desanglah sesamanya supaya secepatnya bebas dari penanggung itu. Kedua, pemalas harus belajar dari semut. Kalau tidak akan datang kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ketiga, orang yang hidup dengan mulut seorang, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk orang dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran, mereka akan ditimpa kebinasaan. Keempat, jagalah diri sendiri dari pencobaan perempuan jahat, perempuan asing. Janganlah menghampiri istri sesama. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jagalah diri Anda dari jerat dunia berdasarkan ajaran dari hikmat Tuhan. Harus jaganya diri sendiri. Kedua, jagalah mulut Anda supaya tidak menimbulkan pertengkaran di antara sesama. Ketiganya, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Juga janganlah jatuh dalam pencobaan hawa nafsunya. Memang sebenarnya harus jaga begitu. Ya, pencobaannya pasti ada. Dan kita sudah tahunya ini pencobaannya. Namun, banyak orang Kristen katakan, ya, saya sudah orang Kristen. Itu tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam pencobaan. Namun janganlah berpikir begitu. Semua pencobaannya tetap ada di depan kita. Harus kita tetap berjaga-jaga, berhati-hatilah. Akhirnya praktik hari ini, jagalah dirimu dengan hikmat Tuhan, ajaran orang tua, dari segala pencobaan duniawi yang ingin menjatuhkan Anda. Pencobaan dunia ini ingin menjatuhkan Anda dalam dunia ini. Dan akuilah bahwa
Pencobaan apa paling kuat bagi Anda? Memang ada banyak pencobaan, tetapi paling kuat bagi Andanya apa? Apa yang paling sulit yang mengatasinya itu? Kemudian memohon pertolongan Tuhan dalam doa dengan hati jujur. Harus melawannya itu. Pasti akan mengatasinya dalam anugerahnya Tuhan dan dengan hikmat dari Tuhan. Inilah orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.